Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pertemuan hari ini akan membahas tentang perceraian. Bila pada minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang pernikahan, bagaimana hukumnya, apa dasar hukumnya, apa saja yang menjadi rukun dan syarat daripada pernikahan, sehingga pernikahan ini menjadi sah, gitu ya, dan berbagai macam bentuk pernikahan yang itu dilarang oleh agama kita. Nah, hari ini kita akan membahas tentang perceraian. Mari anak-anak kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Definisi daripada talak. Ya, secara bahasa kata talak itu artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan definisi talak menurut istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan dengan menggunakan kata-kata. Ada juga definisi talak ya menurut kompilasi hukum Islam atau KHI, yaitu pada pasal 117 disebutkan bahwa talak itu atau perceraian itu adalah ikrar dari seorang suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Nah, ini adalah definisi daripada talak. Kemudian bagaimana hukumnya melakukan talak ini? Hukumnya pada dasarnya adalah mubah. Ya. Dasar hukumnya ada pada Quran surah An-Nisa ayat 130. Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha bijaksana. Nah, ini menjadi dasar hukum, sehingga hukum talak itu adalah mubah, yaitu Quran An-Nisa ayat 130. Kemudian dasar hukum yang lain itu bisa kita dapatkan di dalam Quran surah At-Talaq ayat 1. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat atau menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan yang keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Nah, ini menjadi salah satu dasar pada hukum perceraian. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perkara halal yang paling dibenci Allah itu adalah talak. Ini hadis riwayat Abu Daud. Nah, bila berdasarkan hadis di atas, maka hukum talak adalah makruh. Ya, hukum talak adalah makruh. Makruh itu artinya lebih baik dihindari daripada dilakukan. Sedangkan hukum talak itu menjadi wajib apabila suami istri itu dalam kehidupan berumah tangganya itu tidak pernah akur, sering bertengkar, dan tidak dapat didamaikan lagi, sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan kehidupan rumah tangga dan akan memiliki dampak yang tidak baik pada diri mereka masing-masing atau pada anggota keluarga lainnya seperti anak-anak. Kemudian hukum talak bisa menjadi haram
jika dengan terjadinya talak antara suami istri tersebut akan mendatangkan mudarat ya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Nah, maka talak itu lebih baik tidak dilakukan bila mereka bercerai, atau bila mereka melakukan perceraian ini justru mengakibatkan hal-hal yang tidak baik, maka hukum talak adalah haram. Maka oleh karena itu solusinya adalah mereka harus introspeksi diri, kemudian melakukan refleksi gitu tentang mungkin keadaan masing-masing dari kedua belah pihak, sehingga talak ini harus dihindari karena justru mendatangkan kemudaratan atau hal-hal yang tidak baik. Maka haram hukumnya melakukan talak. Kemudian bagaimana melakukan talak itu ada rukunnya, ada unsur-unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama tentu saja harus ada yang mentalak, yaitu suami. Jadi yang mentalak itu suami ya, bukan istri. Jadi yang pertama adalah suami yang menjatuhkan talak atau mentalak. Yang kedua, istri yang ditalak. Dan yang ketiga ada sighat talak. Ya, ada sighat, ya ada akadnya gitu ya. Bahwa akad itu berisi pernyataan yang itu isinya adalah bermaksud untuk mentalak. Kemudian dilihat dari suami yang mentalak, itu syaratnya adalah yang pertama, bahwa ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri yang ditalak. Jadi istri yang ditalak itu benar-benar istrinya yang dinikahi dengan cara yang sah. Yang kedua, yang melakukan talak ini adalah seorang suami yang tentu saja sudah baligh ya, harus baligh. Yang ketiga, berakal. Tentu saja yang dimaksud berakal di sini adalah yang berakal sehat. Ya. Yang keempat, tidak dipaksa. Ya, karena talak itu bisa tidak sah apabila itu dilakukan dengan cara paksaan. Jadi itu bukan karena sesuatu yang memang dilakukan sesuai dengan kehendaknya. Yang kedua tadi kan bahwa harus berakal sehat tadi ya. Nah, itu ya tidak boleh dalam keadaan pemabuk berat gitu ya, atau marah yang besar yang itu tidak terkendali sehingga apa yang dia ucapkan itu tidak disadarinya. Mungkin akan menyebabkan salah ucap karena kemarahan yang terlalu besar tersebut. Kemudian syarat istri yang ditalak, yang tentu saja itu mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan suami yang mentalak tadi. Syarat dari sighat talak, syaratnya bahwa sighat talak itu harus jelas, dan di dalam sighat itu ya, itu dimaksudkan memang untuk mentalak. Nah, ini adalah rukun dan syarat daripada talak. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa talak itu banyak sekali macam-macamnya ya. Bisa ditinjau dari proses menjatuhkannya, ditinjau dari segi jumlahnya, bisa ditinjau dari segi keadaan istri yang ditalak, dan juga ditinjau dari segi kesempatan untuk bisa rujuk. Baik, kita lihat macam-macam talak ini. Yang pertama, bila ditinjau dari proses menjatuhkan talak. Nah, dalam proses menjatuhkan talak ini ada yang disampaikan dengan cara lisan, ya, secara lisan. Lalu ada yang disampaikan dengan cara yang tegas, gitu ya, yang secara tegas, lisan secara tegas, dan juga ada yang disampaikan dengan sindiran atau kinayah. Nah, kedua jenis talak secara lisan, baik itu tegas maupun kinayah, itu sama-sama diterima talaknya ya. Lalu ada talak dalam bentuk tulisan dan juga isyarat. Kita lihat yang bagaimana proses menjatuhkan talak bila itu dilakukan secara lisan
tegas dan kinayah, tulisan dan isyarat. Yaitu talak secara lisan ini yang sarih atau tegas, ya, yang tegas ini yaitu mengungkapkan lafaz talak yang tidak mungkin dipahami makna lain. Jadi begitu mendengarkan ucapan talak itu, ya, kalimat talak itu tidak memiliki makna atau definisi lain kecuali itu adalah talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak, ya, dengan ucapan atau dengan kalimat engkau tertalak, atau engkau kutalak, atau engkau kutalak satu, dan seterusnya. Jadi ini tidak menggunakan bahasa sindiran, jadi langsung tegas gitu ya. Setiap siapapun yang mendengar kalimat ini, dia akan mengerti dan paham bahwa itu adalah kalimat talak. Nah, yang kedua, talak secara lisan dengan cara kinayah atau sindiran, yaitu mengungkapkan satu lafaz atau kalimat yang memiliki kemungkinan makna talak. Seperti ungkapan seorang suami kepada istri yang ia talak. Contoh kalimatnya adalah, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Nah, talak dengan sindiran ini tentu saja harus disertai dengan benar-benar untuk mentalak gitu ya. Kata-kata pulanglah engkau ke rumah orang tuamu itu bila di dalamnya ada niat mentalak atau menceraikan, maka diterima talaknya, jatuhlah talaknya satu. Nah, ini adalah talak secara lisan, baik secara sarih, yaitu secara tegas maupun secara sindiran ini. Ya, ini penjelasan tentang secara lisan. Kemudian dari segi jumlahnya, ya, dari segi jumlah dikenal atau kita ketahui ada namanya talak 1, ada namanya talak 2, dan talak 3. Nah, talak 1 itu adalah talak yang pertama kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Ya. Sedangkan talak 2 adalah talak yang kedua kali dijatuhkan suami kepada istrinya. Kemudian talak 3, talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya. Nah, ini kalau dilihat dari segi jumlah. Jadi ada talak 1, ada talak 2, dan ada talak 3. Lalu, talak bila ditinjau dari keadaan istri. Nah, bila ditinjau dari keadaan istri, ada namanya talak sunni, ada namanya talak bid'i, adalah sunni wala bid'i. Ya, dia bukan sunni tapi tidak juga bid'i. Nah, yang seperti apa talak sunni, ya, dan bagaimana juga talak bid'i ini, yaitu talak yang, kita kembali lagi, talak sunni dan talak bid'i, ya, yaitu, nah, kalau talak sunni adalah talak yang dijatuhkan kepada istri yang pernah dicampuri, yaitu ketika istri dalam keadaan suci dan saat dia suci itu tidak dicampuri lalu ditalak, ya. Jadi sudah pasti bahwa istri ini, ya, dalam waktu ditalak benar-benar dalam keadaan suci. Itu dia karena tidak dicampuri setelah dia suci tadi. Lalu yang kedua, istri yang waktu ditalak itu dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya. Nah, ini adalah kondisi seorang istri pada saat dia ditalak. Nah, talak yang ini dibenarkan karena dalam keadaan suci, ya, dia setelah masa haidnya habis, kemudian dia bersuci, ya, lalu kemudian tidak dicampuri setelah dia bersuci tadi. Nah, jadi artinya dia tidak ada ini, ya, tidak ada kemungkinan hamil gitu dari suami yang mentalaknya. Nah, kemudian ada yang kedua, dia waktu ditalak, istri tersebut dalam keadaan hamil dan jelas kehamilannya. Nah, ini untuk mempertegas bahwa anak yang di dalam kandungannya ini adalah anak dari suami yang mentalak tadi, ya, jelas nasabnya. Gitu. Nah, talak ini dibenarkan. Jadi talak sunni ini
Jadi bukan sunni ini bukan sunnah ya, artinya ini talak yang dibenarkan gitu ya, bukan sunnah Nabi maksudnya. Nah kemudian talak bid'i. Nah talak bid'i ini ada atau disebut juga talak bid'ah gitu ya. Talak yang dijatuhkan kepada istri ketika ia dalam keadaan haid. Ya, dalam keadaan suci yang pada waktu itu ya sudah dicampuri suami. Nah, talak ini yang hukumnya haram ya. Tidak diterima talak bagi seorang suami apabila waktu dia menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ya, lalu yang kedua, dalam keadaan suci. Nah, setelah dia suci, setelah haid dia suci, lalu dicampuri lagi, digauli gitu ya. Melakukan hubungan jima. Nah, karena bisa saja dari pergaulan tersebut ini si istri hamil gitu. Nah, talak ini karena tidak jelas dia hamil atau tidak, maka talak ini hukumnya haram, tidak dibenarkan, dan ini akan mempersulit istri juga karena masa iddahnya itu ya menjadi akan sulit ditentukan gitu kan, karena apakah dia hamil atau tidak. Kemudian la sunni wala bid'i. Nah, ini talak yang dijatuhkan kepada istri apabila istri dalam keadaan masih di bawah umur. Ya, ini adalah orang-orang dulu itu banyak menikahi anak-anak di bawah umur, kemudian tidak digauli biasanya ya, seperti menikahi seorang wanita ya yang di bawah umur. Kalau dulu ada istilahnya kawin gantung gitu ya. Nah, ini tidak sunni, tidak bid'i ya. Atau istri yang sudah menopause atau tidak haid lagi, istri yang sedang hamil, istri yang belum pernah digauli. Ini la sunni wala bid'i. Nah, ini adalah macam-macam talak ditinjau dari keadaan istri. Kemudian macam-macam talak dilihat dari kita lihat ke sini, kesempatan rujuk ya. Jadi ada macam talak dilihat dari kesempatan rujuknya. Nah, ada namanya talak raj'i, ada nama talak bain. Yang mana talak raj'i? Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri, di mana istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir. Nah, seperti talak 1 dan talak 2. Karena selagi masa talak 1 dan talak 2 kan istri tidak boleh meninggalkan rumah suami yang mentalak, karena di sini masih ada kesempatan bagi dia untuk rujuk kembali ya selagi dalam masa iddahnya. Dan dia harus masih tetap dinafkahi oleh suaminya di situ. Sedangkan talak yang dapat dirujuk adalah 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang baik-baik dan menceraikannya dengan cara yang baik. Ini di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, ini menjadi dasarnya. Ya, jadi talak 1 dan talak 2 ini disebut dengan talak raj'i ya, di mana istri yang ditalak tadi sebelum habis masa iddahnya masih bisa dirujuk kembali. Oleh karena itu, istri yang ditalak 1 dan 2 tidak boleh meninggalkan rumah suaminya. Ya, karena itu masih tanggung jawab suami ya, dan mereka masih bisa berkesempatan untuk rujuk kembali. Lalu talak bain. Nah, talak bain ini adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istrinya. Yang mana itu talak bain? Yaitu talak 1 dan talak 2 tadi. Yang awalnya adalah talak yang bisa raj'i, kemudian habis masa iddahnya 3 kali masa quru ya, setelah hitungan masa iddah 3 kali masa quru atau masa bersuci atau 3 bulan, maka habis masa itu berubah talaknya dari talak raj'i menjadi talak bain. Nah, talak bainnya ini menjadi disebut dengan talak bain sukrah ya, yaitu talak 1 dan 2 yang habis masa iddah. Nah, ada lagi talak bain kubra, yaitu talak 3. Jadi kalau kita lihat dari jumlah ya, nama talak ada namanya talak 1, talak 2, nah talak 3. Nah, bila suami menjatuhkan talaknya yaitu talak 3, disebutlah talak bain kubra.
ya. Nah, bagaimana talak bain sugro dan talak bain kubro ini? Talak bain sugro ini ya adalah talak 1 dan 2 yang habis masa iddah. Apabila mereka ya bercerai, jatuhkan talaknya ya menjadi talak bain sugro. Kemudian mereka statusnya sudah bercerai, mereka bisa tidak rujuk lagi? Ya, tidak bisa seperti talak raj'i, tapi mereka bisa memperbarui pernikahannya dengan cara menikah kembali seperti dulu itu. Ya, harus memenuhi rukunnya, harus memenuhi syaratnya, ada maharnya. Nah, itu jadi memperbarui pernikahan. Kalau talak bain kubro, nah ini talak bain kubro ini ya. Ini tidak bisa seperti talak bain sugro. Jadi menikah lagi mereka itu tidak bisa seperti itu secara langsung. Jadi haruslah ya. Jadi istri yang ditalak, yang talak 3 ini haruslah sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, ya. Artinya berstatus istri dari laki-laki yang lain. Lalu mereka bercerai. Nah, setelah bercerai ini, nah boleh dinikahi lagi oleh mantan istrinya tadi. Nah ini ya, tapi ini bukan satu hal yang dirancang atau dibikin skenario sehingga menyewa seorang laki-laki untuk menikahi mantan istrinya, kemudian diminta untuk bercerai. Nah ini yang kita bahas pada minggu yang lalu. Ini yang disebut dengan disebut dengan pernikahan yang dilarang, yaitu muhalil. Jadi meminta seorang laki-laki menikahi mantan istrinya, kemudian harus diceraikan agar mantan suaminya tadi bisa menikahinya lagi. Nah itu yang diharamkan ya. Jadi talak bain kubro ini adalah talak 3 ya, yaitu dimana tidak bisa mereka memperbarui pernikahan lagi seperti talak bain sugro. Jadi mantan istri berstatus janda lagi gitu dengan laki-laki yang lain. Tapi ini bukan rekayasa ya, ini adalah sesuatu yang normal gitu ya, bukan direkayasa, bukan dibikin skenario-nya harus seperti ini gitu, tidak. Nah inilah talak 3. Di mana kita dapatkan dasarnya ada di dalam Quran surah Al-Baqarah tadi ya 230 ya. Kemudian ya inilah tentang talak tadi anak-anak ya. Jadi macam-macam talak, ada beberapa macam. Jadi dilihat dari segi keadaan istri, kemudian ada yang dari segi keadaan jumlahnya, ada dari segi lisan penyampaiannya, apakah itu secara lisan, apakah itu secara tegas, secara kinayah atau sindiran. Nah, itu adalah macam-macam talak ya. Kemudian kita harus pahami bahwa talak ini memang ini adalah suatu perbuatan ya, yang itu adalah halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa itu dibolehkan atau dihalalkan hukumnya? Ya kalau umpamanya memang harus bercerai ya. Itulah kehidupan manusia. Bila mereka lebih baik bercerai, ya, maka perceraian itu menjadi wajib. Ya, nah tadi sudah kita singgung bersama-sama tentang hal ini. Jadi begitulah anak-anak ya, materi kita pada hari ini, bahwa sesungguhnya banyak faktor yang menyebabkan rumah tangga itu di masyarakat itu mengalami perceraian. Ada faktor perceraian tersebut karena akibat nafkah yang tidak mencukupi gitu ya, akibat mereka menikah di usia yang terlalu muda, tidak dikaruniai keturunan, ada perbedaan keyakinan, bahkan perceraian dalam rumah tangga ini akhir-akhir ini ya sudah dianggap biasa-biasa saja dan wajar menurut mereka. Nah tentu saja persoalan ini tidak bisa diabaikan begitu saja, karena di dalam Islam ya bahwa perceraian itu atau talak itu memang halal, tapi ini adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita ya dengan tema yaitu perceraian. Bila ada pertanyaan silakan anak-anak ditanyakan ya.
dan kita akan bahas bersama-sama, kita diskusikan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.